Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita kan sering dengar ya soal strategi bisnis, terus ada juga teknologi informasi atau TI. Tapi gimana sih keduanya ini sebenarnya nyambung di era sekarang? Apa bisnis masih jadi komandan utama gitu? Atau jangan-jangan TI udah ikut pegang kendali juga? Itu pertanyaan bagus, karena memang ada pergeseran besar. Iya, dari materi yang Anda bagikan kelihatan banget ya. Dulu kan TI itu kayak tukang aja gitu, nyunggu perintah. Betul. Sekarang hubungannya udah jauh lebih dinamis, bukan lagi satu arah. Nah, itu dia. Udah nggak sekedar mendukung ya. Persis. Jadi, misi kita sekarang ini ya, kita mau coba bongkar hubungan yang sekarang ini udah kayak simbiosis mutualisme lah antara strategi bisnis sama TI. Kita lihat gimana mereka saling bentuk, terus kenapa sih penyelarasan keduanya itu krusial banget, penting gitu. Oke. Dan apa artinya ini buat kemampuan perusahaan Anda mungkin untuk terus inovasi dan ya bertahan hidup di zaman sekarang? Ayo, kita bedah sama-sama. Mari. Mungkin kita mulai dari pergeseran cara pandangnya dulu ya. Dulu kan modelnya agak kaku gitu ya. Iya, sangat kaku malah. Bisnis yang nentuin strategi, terus TI ya tinggal oke, laksanakan gitu. Betul. Cuma pendukung pasif. Bahkan seringnya dianggap, cuma cost center. Pusat biaya aja. Nggak menghasilkan. Cuma ngabisin duit istilahnya. Nah, pandangan kayak gitu udah ketinggalan zaman banget. Materi yang kita bahas ini justru nunjukin adanya ketergantungan timbal balik. Jadi bukan lagi linier, A ke B gitu. Tapi udah jadi siklus. Saling memperkuat. Oke, siklus ya. Gimana tuh maksudnya? Ya, TI itu sekarang bukan cuma eksekutor. Dia bisa jadi katalisator inovasi, pemicu ide baru. Sebaliknya, bisnis ngasih arah. Investasi TI-nya mau kemana nih? Yang paling ngasih dampak. Jadi tumbuh bareng, dinamis. Menarik. Jadi bukan cuma saling dukung, tapi bisa jadi saling challenge juga ya, saling menantang gitu. Bisa jadi, bisa banget. Kita bisa gini loh pakai teknologi ini, kata tim TI. Terus bisnis mikir, oh iya bisa buka pasar baru nih, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau gitu, contoh konkretnya gimana bisnis mendorong TI? Tadi disebut visi misi jadi kompas ya? Betul. Visi misi itu arah besarnya. Misalnya, perusahaan mau, katakanlah, ekspansi global. Oke. Nah, itu langsung tuh, TI mikir, wah, kita butuh infrastruktur cloud yang bisa di-scale up cepat. Anggarannya, prioritasnya langsung ikut ke sana. Masuk akal. Atau misal fokusnya ke customer experience, pengalaman pelanggan. Nah iya, itu juga pasti langsung kepikiran, oke, kita perlu investasi di CRM yang omni-channel. Biar pelanggan kalau pindah-pindah kanal dari app ke web ke toko fisik, pengalamannya nyambung terus, nggak putus-putus. Iya ya. Contoh lain mungkin yang soal cost leadership tadi. Oh itu jelas banget. Maskapai penerbangan murah misalnya. Itu kan mereka gila-gilaan efisiensinya. Iya, tiketnya bisa murah banget. Nah, itu TI perannya gede banget. Pemesanan otomatis, self-check-in di bandara, bahkan sampai algoritma buat ngitung rute paling hemat bahan bakar. Semuanya pakai TI buat nekan biaya operasional serendah mungkin. Di sini, TI bukan cuma alat bantu, tapi jadi, inti dari model bisnis mereka biar bisa kompetitif. Oke, jadi jelas ya gimana bisnis ngasih arahan ke TI. Sekarang bagian yang menurut saya juga, wah nih seru banget nih. Gimana TI malah bisa membentuk bisnis? Nah, ini dia pergeseran besarnya. Bukan cuma memungkinkan, tapi bisa menciptakan peluang yang sama sekali baru. Persis. Munculnya teknologi kayak cloud computing, terus big data, AI, IoT, itu benar-benar buka pintu buat model bisnis yang dulu mungkin ya nggak kepikiran aja. Contohnya? Perusahaan jadi bisa nyewain sisa kapasitas komputernya di cloud. Atau ini lagi rame, ngejual insight dari data pelanggan yang mereka kumpulin. Kan data itu emas baru katanya. Iya, sering dengar itu. Atau nawarin layanan prediktif. Misalnya, mesin pabrik bisa ngasih tahu kapan dia bakal rusak berdasarkan data sensor IoT. Itu kan nilai tambah banget buat pelanggan. Wah, iya juga ya. Dan dampaknya bisa disruptif banget ya. Mengubah lanskap industrinya. Banget. Contoh paling gampang ya layanan streaming. Netflix, Spotify, gitu-gitu. Ah, iya. Mereka kan pakai internet. Bandwidth makin kenceng buat kasih konten on demand.
Mau nonton atau dengerin apa aja, kapan aja, bisa. Langsung kerasa dampaknya ke penjualan fisik. Jelas, penjualan DVD, CD langsung anjlok kan? Ini bukan cuma soal ganti teknologi, tapi mengubah konsep dasarnya. Dari memiliki kaset atau CD, jadi cukup mengakses aja lewat langganan. Industri hiburan dipaksa berubah total. Cepat sekali ya perubahannya. Luar biasa memang. Tapi hubungan simbiosis ini kalau nggak pas ngelolanya ada resikonya juga dong. Oh pasti, besar malah resikonya. Kayak investasi TI gede-gedean misal, implementasi ERP yang biayanya bisa miliaran itu. Nah, itu dia. Kalau nggak selaras sama kebutuhan real bisnis, proses kerja di lapangannya gimana? Ya bisa gagal total. Gagalnya gimana tuh? Ya sistemnya nggak kepake optimal, atau malah bikin kerjaan jadi tambah ribet. Ujung-ujungnya, buang-buang duit, buang waktu. Terus orang bisnis jadi nggak percaya lagi sama TI. Repot kan? Wah, iya. Ini berarti nyambung ke pentingnya penyelarasan strategis ya? Strategic alignment itu? Tepat sekali. Ini poin krusial banget. Semua sumber yang kita lihat ini pasti nyebutin ini. Kegagalan itu sering banget akarnya di sini. TI dianggap proyek teknis aja, padahal ini soal strategi. Jadi gimana biar selaras? Yang menarik dari temuan di materi Anda itu, penyelarasan terbaik itu justru kalau TI dilibatkan dari awal. Dari pas ngerumusin strategi bisnisnya. Bukan cuma dipanggil pas sudah mau eksekusi. Oh, jadi bukan cuma terima jadi ya? Bukan, perusahaan yang sukses itu biasanya punya komite gabungan. Orang bisnis sama orang TI, duduk bareng. Mereka bikin KPI bareng. Terus roadmap teknologinya itu nyambung langsung sama target revenue misalnya. Atau OKR perusahaan. Nggak ada lagi silo-siloan. Oke, jadi kuncinya di komunikasi dan kolaborasi dari awal ya. Tapi gimana ngejaganya biar terus sinkron? Kan teknologi cepat berubah, strategi bisnis juga bisa geser. Betul, konsistensi ini tantangannya. Nggak cukup selaras di awal doang. Terus gimana caranya? Ada beberapa praktek yang disebut di sumber Anda. Misalnya, rutin melakukan scanning teknologi. Scanning? Maksudnya? Jadi ada tim khusus yang tugasnya ngintip terus teknologi baru apa yang lagi naik daun. Terus langsung dianalisis, ini relevan nggak buat kita? Bisa jadi peluang atau malah ancaman. Gitu. Proaktif ya berarti? Harus. Terus juga penting evaluasi dampak bisnis sebelum investasi TI besar. Jangan asal beli teknologi keren. Dan pakai balance scorecard versi digital. Sama review rutin per kuartal antara tim bisnis dan TI. Ini buat mastiin semua tetap di jalur yang sama. Disiplin. Jadi ada mekanisme kontrolnya juga ya? Perlu banget. Biar nggak melenceng jauh. Jadi hasil akhirnya yang dicari tuh organisasi yang lebih lincah gitu ya? Adaptif, batas antar departemen jadi lebih cair. Iya, dan TI itu posisinya jadi enabler inovasi. Terus inovasinya itu terarah, sesuai sama strategi bisnis yang jelas, nggak ngasal. Oke. Kebayang gambaran besarnya. Jadi kalau kita simpulkan ya, hubungan antara strategi bisnis dan TI itu udah berubah total, fundamental. Bukan lagi dua dunia yang jalan sendiri-sendiri, tapi udah jadi mitra, sejajar, saling butuh buat maju. Dan penyelarasan itu jadi harga mati ya? Betul. Bukan lagi pilihan kalau sempat, tapi udah keharusan. Wajib hukumnya kalau mau bertahan dan ya berkembang di era sekarang ini. Kompetisi ketat, disrupsi di mana-mana. Sip, jelas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau sekarang aja TI dan bisnis udah sebegini nyatunya, gimana ya kira-kira gelombang teknologi berikutnya nanti? Menarik tuh. Mungkin komputasi kuantum atau AI generatif yang makin canggih atau apalah yang kita belum tahu sekarang. Gimana teknologi itu nanti nggak cuma akan mendukung, tapi mungkin secara fundamental mendefinisikan ulang model bisnis inti kita. Dengan cara-cara yang sekarang aja kita belum bisa bayangin. Wah. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam ya.